Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Tua Bersama Ibu Hajah Juminten Esos MPD. Yang terhormat Ibu Kepala SLB Pelita Hati Pekanbaru, Ibu Rimi Kalteza SPD. Dan yang terhormat Ibu Fatima UM SPD MA selaku pemateri pada hari ini. Serta yang terhormat Ibu Bapak Wali Murid peserta didik SLB Pelita Hati Pekanbaru dan anak-anak didik Ibu yang Ibu sayangi. Mama enggak bawa. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita bisa melangsungkan kegiatan virtual kita. Workshop kita pada hari ini yaitu berjudul pemanfaatan buku penghubung sebagai sarana komunikasi guru dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Semoga acara kita pada hari ini dilancarkan dan juga jaringannya Bapak Ibu. Amin. Sebelum itu, marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Udah matikan Kak. Kakak yang ambil ya. Kecilkan nih. Ya. Belajar. Alif. Juga berdua. Dah mati. Berdua. Pulang air. Tapi cepat Andi. Benar Pak ya? Kak Andi. Kita ulang kali lagi ya Bapak Ibu.
Itulah tadi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Adapun serangkaian acara kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan, pembacaan doa, kata sambutan, pemaparan materi, pengumuman lomba, dan penutup. Sebelum kita memasuki acara agar kegiatan tua kita ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan, pembacaan doa akan dipandu oleh Pak Rinto Esos. Kepada Pak Rinto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan semua ya, dan selalu jaga kesehatan. Dahulu menjadikan doa dan mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim ya Allah. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim ya Allah. Allahumma ihdinas syiratal mustaqim ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami akan mengadakan sebuah acara ya Allah. Kami tundukkan kepala kami ya Allah, kami adakan kami ya Allah, hanya minta ridho kami ya. Bukanlah ya Allah ridho ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon semua ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami lebih hati dari mara bahaya yang sedang terasa sekarang ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Rinto. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Tua Bersama, yaitu Ibu Haja Juminten Esos MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam pertemuan virtual yang sangat bagus untuk kita lanjutkan, kita teruskan pertemuan-pertemuan seperti ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, terutama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SLB Pelita Hati Rimi Kaltesa SPD beserta semua majelis guru yang telah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak semuanya yang telah berinisiatif untuk mengikuti kegiatan virtual ini. Pertemuan ini sangat bagus sekali, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali, karena ini akan terbuat nanti sebuah buku penghubung yang mana buku penghubung tersebut nanti digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi mungkin dari sekolah, mungkin kegiatan di sekolah atau kejadian-kejadian di sekolah, perkembangan-perkembangan anak Bapak Ibu di sekolah langsung nanti akan dibuat atau ditulis di buku penghubung tersebut. Ini sangat bermanfaat sekali buku penghubung tersebut, Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru. Nantinya kami mengharapkan sekolahnya dibuat buku penghubung itu setiap lokal dibuat dan setiap murid mempunyai sendiri-sendiri buku penghubung tersebut. Jadi setiap mau pulang sekolah, apa yang dikerjakan di sekolah, apa yang dibuat, mungkin pelajaran hari ini apa, nanti supaya orang tuanya tahu, mungkin PR, mungkin kelanjutan dari kegiatan di sekolah, apa yang telah dikerjakan di sekolah bisa dilanjutkan di rumah. Apalagi terutama untuk anak-anak yang autis harus nyambung kegiatan tersebut atau pelajaran yang ada di sekolah harus nyambung dengan kegiatan yang di rumah. Baik itu di rumah itu berserta Bapak Ibu orang tuanya, kakaknya atau adiknya, kalau anak autis harus menyambung dengan kegiatan di rumah. Apa-apa yang telah dikerjakan atau diterima pelajaran dari sekolah, kami mohon nanti Bapak Ibu wali murid untuk bisa bekerja sama dengan sekolah dan selalu komunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolahnya SLB Pelita Hati. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Kami sangat senang terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat dan berjalan lancar. Semoga Allah SWT memberkahi kegiatan kita dan melancarkan semua cita-cita dan harapan kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada sekolah, Bapak Ibu majelis guru, Bapak Ibu wali murid, selamat melaksanakan virtual pada hari ini. Semoga Bapak Ibu puas dengan kegiatan ini. Hanya inilah yang kami sampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya, Ibu. Acara selanjutnya yaitu marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala SLB Pelita Hati Pekanbaru, Ibu Rimi Kaltesa SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya kita hari pertama kali mengadakan virtual secara Zoom meeting untuk kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan workshop, kemudian pengumuman lomba poster yang pada bulan April ya kita melaksanakan lomba poster COVID-19, kemudian pengumuman siswa-siswi yang terrajin atau yang teraktif melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu gurunya selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Tuah Bersama, Ibu Hajah Juminten Esos MPD, Bapak Ibu Guru Majelis Guru, serta Bapak Ibu Wali Murid, SLB Pelita Hati, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Halo, selamat pagi. Ya, karena kondisi kita seperti ini ya, sayang ya, dari bulan Maret kita tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, tidak bertemu Bapak Ibu gurunya, ya kalau bertemu palingan satu-satu ya kita ke sekolah atau kita belajar menggunakan daring, dari online, dari WA. Kemudian ada Bapak Ibu gurunya yang mengunjungi rumah, tetapi anak-anak Ibu semua kan tidak bisa melihat Bapak Ibu gurunya ya, seperti kegiatan kita sekolah secara aktif sebelum masa pandemi ini. Jadi dengan kegiatan ini secara virtual, Ibu, khususnya Bapak Ibu Majelis Guru juga dapat melihat keadaan anak Ibu sehat, alhamdulillah, cantik-cantik, mungkin makin gemuk ya, karena di rumah makan, tidur, belajar. Rasanya cukup senang bertemu bertatap muka di via Zoom ini. Jadi ini juga kegiatan yang pertama kali kita lakukan di virtual Zoom ini. Semoga untuk kedepannya kita sama-sama berdoa mengharapkan supaya wabah ini segera berlalu. Semoga tahun depan kita sudah bisa masuk sekolah dengan harapan COVID-19 ini berakhir. Amin. Pada anak-anak Ibu semuanya, mohon dijaga kesehatannya ya, walaupun tidak sekolah, tapi ya jangan lupa pakai masker keluar, kurang-kurangi mainnya, jangan lupa cuci tangan, seperti itu. Jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan. Selamat selamat mengikuti kegiatan workshop ini. Dan bagi anak-anak Ibu yang belum mendapatkan juara, tidak apa-apa. Semua partisipan yang ada di sini nanti akan dapatlah. Terima kasih ya semuanya sudah bergabung ke Zoom meeting ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tessa untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Fatima UM, SPD MA.
di mana pada sesi ini akan dipandu oleh Ibu Nata Ripiana MPD selaku moderator workshop. Kepada Ibu Nata, acara saya serahkan dan dipersilakan untuk diambil alih. Oke, terima kasih Bu Nova. Untuk sesi selanjutnya adalah, sudah dengar ya? Oke, untuk selanjutnya adalah sesi workshop. Di sesi workshop ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Majelis Guru SLB Pelita Hati, Bapak Ibu Wali Murid, beserta anak-anak yang Ibu sayangi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di acara ini dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh tepatnya pada bulan November ini. Jadi salah satu rangkaian yang diadakan sekolah adalah mengadakan workshop dengan tema pemanfaatan buku penghubung sebagai sarana komunikasi guru dan orang tua dalam PJJ. PJJ kalau ada yang nggak tahu, banyak istilahnya. Ada pembelajaran jarak jauh, ada yang menyebutkan belajar dari rumah. Jadi istilah ini muncul adalah pada saat kita mulai dilanda pandemi corona. Jadi sudah sekitar hampir 10 bulan lamanya Bapak Ibu guru tidak bertemu dengan semua anak-anak yang Ibu yang kami sayangi, dan dengan terpaksa sekali kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini harus kita jalani sampai nanti saatnya pemerintah menganggap bahwa pembelajaran tatap muka sudah dianggap sebagai pembelajaran yang aman, dan mungkin nanti pun untuk pembelajaran tatap muka tidak langsung full satu kelas, dan mungkin masih kita dalam pembelajaran tatap muka new normal. Bagaimana pembelajaran tatakan new normal pun nanti masih kita menunggu bagaimana sistem yang berlaku yang diterapkan oleh pemerintah. Oke. Sebagai moderator acara di saat ini, nanti materi akan diberikan oleh Ibu Fatimah. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu Wali Murid ketahui, saat ini Bu Ima mengajar di kelas autis SDLB. Jadi untuk sesi workshop hari ini, maka ada beberapa hal yang akan saya uraikan terkait peraturan selama kita melaksanakan workshop. Jadi selama pemateri menyampaikan materi, diminta agar menonaktifkan dahulu suara atau audionya. Untuk video silahkan diaktifkan. Jadi untuk suara hanya kita dengarkan dari Ibu pematerinya dahulu ya, agar suaranya tidak terganggu. Kemudian bila selanjutnya adalah nanti adalah materi sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab nantinya akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah untuk wali murid, dan sesi yang kedua baru saya berikan kesempatan untuk majelis guru. Nantinya bila ingin bertanya, silahkan mengklik tombol raise hand. Mungkin di kolom komentar mungkin ada itu, bisa Bapak Ibu cek dulu, ada mute, ada invite ya. Jadi nanti di kolom komentar, di kolom chat itu ada tombol raise hand. Jadi silahkan ditekan tombol raise hand-nya. Nanti dari situ saya akan melihat siapa yang ingin bertanya. Kalau ada yang kurang paham juga boleh silahkan ketik langsung pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya yang akan memandu untuk sesi tanya jawab dengan Ibu
Fatimah. Itu sekilas mengenai prosedur atau peraturan dalam workshop ini. Sebelum memulai materi, kalau diizinkan saya ingin memberikan biodata singkat pribadi Ibu Fatimah Ukti Mardotilah. Oke. Ini saya berikan nama lengkap Fatimah Ukti Mardotilah, SPD MA, alamat di Jalan Pramuka, Rumbai Pesisir, tempat tanggal lahir Yogyakarta, tanggal 6 Desember tahun 1986. Untuk pendidikan formal yang sudah dilalui adalah tingkat SD Ibu Fatimah menuntaskan pendidikan di SD Negeri 038 Rumbai Pesisir. Dilanjutkan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 06 Rumbai Pesisir. Untuk jenjang selanjutnya, Bu Ima melanjutkan pendidikannya di MAN 2 Model Pekanbaru. Menamatkan pendidikan MAN, Bu Ima melanjutkan ke S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Yogyakarta. Setelah menamatkan dari S1 PLB, Bu Ima kembali melanjutkan di S2 Strata 2 Psikologi Universitas Gajah Mada. Tadi adalah mengenai pendidikan yang sudah dilalui, jadi saya ada lagi menyampaikan mengenai pengalaman dari Bu Ima dalam bidang ke-PLB-an. Bu Ima pernah menjadi guru pendamping di SD Negeri Inklusi Giwangan, Kota Yogyakarta. Bu Ima juga pernah menjadi terapis perilaku di Jogja, pernah menjadi guru SLB Anak Mandiri, pernah menjadi guru pendamping SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, pernah menjadi dosen di Psikologi Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Dan hingga saat ini Bu Ima masih menjadi guru autis di SLB Pelita Hati Pekanbaru. Jadi ini biodata singkat dari Ibu Fatimah atau biasa kita panggil Bu Ima ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke seksi pemaparan dari Ibu Ima. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ima. Silakan Bu Ima. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah karena ridhonya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara workshop. Tidak lupa saya haturkan salawat kepada Rasulullah SAW. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi dan mungkin PR buat kita semua, guru dan orang tua, yaitu tentang bagaimana menjalin komunikasi yang baik atau penambahan komunikasi yang baik dengan media buku penghubung. Buku penghubung ini sebenarnya sudah lama, tetapi kita bisa gunakan kembali, kita bisa manfaatkan buku penghubung untuk sekolah kita. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita jarang bertemu. Bu Ima, suaranya maaf Bu Ima, suaranya masih tidak terdengaran Bu Ima. Iya, mohon maaf tadi kayaknya unconnect ya, biasa jaringan. Ya, lanjut Bu Ima. Oke. Saya ulangi ya. Di masa pandemi ini kita mengalami kesulitan berkomunikasi sehingga kita bisa memanfaatkan buku penghubung sebagai salah satu alat untuk menjalin komunikasi yang baik.
antara guru dan orang tua. Nah, kenapa buku penghubung? Karena buku penghubung ini istilahnya semacam diari kegiatan siswa. Diari kegiatan siswa dari sekolah ke rumah, dan tidak hanya dari sekolah ke rumah, tapi juga dari rumah ke sekolah. Karena kita tidak pernah bertemu, diari ini bisa kita buat. Kita buat, terus kita minta feedback. Oke, kita selanjutnya. Next, Ibu Tata. Next, operator. Untuk PPT-nya. Oke. Nah, komunikasi yang baik itu terjalin antara dua orang. Dari dosen saya terdahulu mengatakan bahwa komunikasi adalah understanding. Mengapa understanding? Jika tidak ada pemahaman, jika tidak ada saling paham, maka komunikasi tidak dapat terjadi dengan baik. Mariana dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa meningkatkan perkembangan dan pembelajaran anak memerlukan kerjasama yang efektif dan komunikasi dengan orang tua. Kembali lagi, komunikasi. Kalau kita berhubungan, tentu harus ada komunikasi. Ya enggak, Bapak Ibu? Nah, komunikasi ini kita jalin baik-baik, kemudian bagaimana caranya kita buat berbagai macam, ada dengan cara buku penghubung, kita bisa menggunakan dengan WhatsApp, tapi di sini kita temanya adalah buku penghubung. Penelitian oleh Epstein dan Sheldon yang paling utama dalam mencapai keterlibatan orang tua adalah komunikasi antara guru dan orang tua. Ini. Kemudian next, Ibu Tata. Operator next. Oke, pengertian buku penghubung merupakan media komunikasi secara tidak langsung yang di dalamnya menerangkan perihal pertumbuhan dan perkembangan siswa selama berada di dalam proses pembelajaran untuk dilaporkan kepada orang tua siswa. Kalau ada data tertulis, kita enak. Saya sebagai guru atau ibu bapak guru dan orang tua juga bisa melihat bagaimana sih perkembangan anak saya dari hari ke hari. Karena buku penghubung kan itu tercatat ya, tertulis. Makanya di sini dikatakan bahwa pengertiannya adalah melaporkan dan mendata perkembangan siswa. Tujuannya, satu, yang jelas, memperlancar komunikasi orang tua dan guru dalam mendidik dan mengatasi hambatan belajar siswa. Kedua, data perkembangan siswa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin orang tua bingung, kok anak saya masih seperti ini ya? Lihat yang lain, lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya seperti apa? Oh, ada kekurangan. Nah, itu bisa kita lihat dari buku penghubung. Kemudian media informasi kegiatan sekolah. Misalnya untuk hari ke depan ada kegiatan sekolah, dari buku penghubung kita bisa catatkan. Guru boleh mencatatkan bahwasanya kepada orang tua mohon maaf karena untuk hari sekian, tanggal sekian, sekolah akan mengadakan demikian acara ini. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu media komunikasi. Next. Bagaimana sih cara kerja buku penghubung? Nah, ini dia. Kita lihat siklus buku penghubung. Yang pertama dari guru. Pastinya buku penghubung ini dicatatkan oleh guru selama pembelajaran atau proses pembelajaran di sekolah. Dicatat di diari itu, di diari buku penghubung. Ibu, anaknya sudah bisa menuliskan huruf A dengan baik. Atau anaknya sudah selama menuliskan buku mengalami tantrum atau mengalami emosi yang meningkat karena sulitnya menuliskan huruf A. Ada beberapa anak yang mengalami hal demikian, sehingga nanti next ke depannya atau di rumah, anak dibantu oleh orang tua untuk memahami atau belajar kembali. Anak jadi tidak merasa trauma. Nah, kemudian dari buku penghubung kembali ke orang tua. Orang tua membaca bukunya, orang tua melihat bukunya, orang tua memberikan bantuan untuk guru yaitu dengan belajar kembali. Kemudian orang tua mencatatkan kembali ke buku penghubung. Dicatatkan, Bapak Ibu guru, saya sudah membantu atau saya menemani anak dalam menulis huruf A. Ternyata iya, ada sedikit ketakutan memegang pensil mungkin. Ada sedikit
apa ya, kurang konsentrasi karena kakaknya mengganggu. Mungkin kita nggak tahu saudara ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Atau yang tunarungu, ibu-ibu anaknya sulitan huruf A karena bingung karena suaranya sulit gitu, atau sulit karena kan susah mendengar jadi mungkin agak bingung ya, ini ini gimana, tuliskan saja di dalam situ. Saya mohon bantuannya ya Ibu Guru, Bapak Guru. Kemudian guru bukannya tidak memberi feedback. Kalau ada garis panah yang bolak-balik antara orang tua dan guru, sedangkan di guru tidak ada bolak-balik, bukan seperti itu. Tapi feedback guru adalah proses pembelajaran selanjutnya, yaitu di garis panah hitam. Nah, dari orang tua, guru akan menilai kembali, oh di rumah ternyata seperti ini. Berarti dari guru, untuk pembelajaran selanjutnya, itu dilihat, apa sih yang terjadi di rumah? Lalu, bagaimana anak di sekolah? Nah, ini akan diminimalisir lagi perkembangan, gangguannya akan diminimalisir. Misalnya, anak mengalami konsentrasi yang lemah. Nanti dari gurunya ditingkatkan dulu nih konsentrasinya. Misalnya mungkin dengan terapi Iqra atau terapi Al-Quran. Saya pernah melaksanakan terapi Al-Quran dengan membaca sedikit ayat Al-Quran, karena dengan membaca dia fokus, nanti untuk next pembelajaran dia akan lebih fokus lagi. Itu salah satunya. Atau terapi-terapi yang lain, itu bisa dibantu. Kemudian nanti guru juga akan menilai, oke, orang tua alhamdulillah bekerja sama kita, enak nih. Alhamdulillah insya Allah anaknya akan berkembang lebih baik. Seperti itu. Proses pembelajaran tetap terjadi dan feedback dari guru adalah proses pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut next ke PPT selanjutnya. PPT selanjutnya, operator. Nah, ini adalah salah satu contoh buku penghubung. Yang formal, yang dibilang formal, ya formal adalah di contoh nomor 1. Nah, di contoh nomor 1 ini ada kegiatan. Di situ akan tertulis kegiatan harian anak. Harian selama pembelajaran. Apa saja boleh. Ini karena contohnya dari TK ya, TK Islam. Jadi anak membaca surat Al-Kahfi. Nanti anak materi kedua, anak melakukan kegiatan PJOK dulu, senam, seperti itu. Setelah baca surat, mereka melakukan gerakan. Nah, ini saya mengambil contoh dari TK. Kemudian nanti ada respon siswa. Nah, respon siswa ini yang saya katakan bahwasanya dari kegiatan pembelajaran, anak mengalami apa? Apakah tantrum? Atau apakah dia hilang konsentrasi? Atau apakah terlalu banyak berbicara? Nah, kalau terlalu berbicara, nah di sini nanti yang akan kita sampaikan ke orang tua. Oh, ternyata di sekolah anaknya seperti ini ya. Kalau di rumah baik-baik aja, ternyata di sekolah seperti ini. Oh, berarti ada yang salah nih. Bukan salah anaknya ya, tetapi ada gangguan yang harus saya perbaiki di rumah. Seperti itu. Kemudian nanti laporan atau tanggapan dari guru seperti apa. Kemudian nanti orang tua wajib memberikan feedback. Oh iya ya Bu, ternyata kalau di rumah baik tuh Bu. Kalau di sekolah seperti itu ya. Baiklah Bu, saya coba ya, saya kasih pemahaman ke anak di sekolah harus seperti apa. Nah seperti itu. Sehingga satu suara, buku penghubung ini membuat kita satu suara untuk mencapai perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua itu sama sebenarnya, hanya saja ibu-ibu tentu kenal ya format buku yang di contoh nomor 2, yaitu buku biasa. Buku tulis biasa bisa kita gunakan sebagai buku penghubung, seperti diari sekolah. Nah, ini jangan lupa tanggal, hari, terus bulan, nanti ada kegiatan anak, perkembangan anak. Di sini bisa kita laporkan semuanya. Lalu kita tanda tangani. Oke, contoh selanjutnya, next. Next, operator. Oke, nah ini yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya
mungkin saya tidak meminta feedback secara tertulis dari orang tua, tidak ada kolom untuk feedback dari orang tua, tapi saya melakukan meminta feedback itu karena orang tua menjemput langsung ya, jadi saya ngobrol banyak, oh ya Bu, ini memang seperti ini. Jadi feedbacknya langsung ngobrol banyak dan saya juga memberikan penjelasan kepada orang tua. Jadi karena kebetulan anaknya rumahnya dekat, jadi saya bisa melakukan komunikasi langsung. Tapi lebih baik kalau untuk saran saya untuk guru-guru selanjutnya dan untuk saya sendiri, nanti di bawah kolom setelah ada tulisan saya diberikan kolom kosong untuk feedback dari orang tua. Ini adalah 3 dan 4 adalah contoh anak saya, anak siswa autis yang bernama Ernest, dia melakukan menulis titik-titik A dan menggaris model ke bawah U seperti itu. Nah, di sini ada tulisan huruf A dikerjakan mandiri, selesai langsung. Tapi setelah itu diam. Setelah itu dia terus fokus kembali. Nah, untuk nomor 4, contoh di nomor 4, ini saya mengajarkan Ernest untuk meminta bantuan. Atau mengajarkan Ernest untuk meminta izin kepada waktu itu kalau tidak salah saya sama Bu Riri. Kan Ernest masih terbata-bata untuk berbicara. Jadi saya tuliskan nomor 4 ya. Nomor 4 ini saya tuliskan apa perkataan saya ke Ernest. Saya tuliskan Ibu Ernest mau main. Nah, Ernest disuruh mengucapkan kata tersebut ke Bu Riri. Lalu saya bikin keterangan, mengabaikan omongan saya dan kemudian tantrum. Ernest teriak-teriak. Nah, ini sebagai respon dari pembelajaran yang saya berikan kepada Ernest. Ini bisa dilakukan untuk setiap guru. Selanjutnya, Bu. Next, Bu. Oke, kendala. Nah, sekali lagi, setiap yang kita lakukan itu pasti ada kendalanya. Salah satu, ada 3 kendala yang saya garis besar, yaitu pertama adalah inkonsistensi, yaitu ketidakkonsistenan, baik dari guru ataupun orang tua. Sehingga perkembangan anak tidak terdata dan tidak termaksimalkan. Nah, maksud saya adalah apakah setiap hari buku ini dituliskan? Dari guru bisa saja menuliskan, terus kemudian orang tua membaca, kemudian, oh iya, karena langsung ngobrol seperti saya dan mamanya Ernest, kan langsung mengobrol ya. Jadi tidak terdata di dalam buku tersebut. Nah, lebih baik feedback itu memang dituliskan langsung ke bukunya, sehingga konsisten dalam mendata secara tertulis perkembangan anak. Kemudian yang kedua, terjadinya komunikasi satu arah. Guru membuat laporan pada buku penghubung, namun orang tua tidak memberi feedback. Saya tidak ingin menyalahkan orang tua karena kita bisa paham bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan orang tua di rumah. Bisa saja kerja, mengurus adik atau kakak, tapi sempatkan untuk menuliskan buku penghubung walaupun itu sedikit. Atau kondisi orang tua boleh dituliskan sedikit, karena dengan kita guru memahami kondisi orang tua, guru akan lebih welcome, guru akan lebih paham, oh iya ya Bu, oh baiklah Bu, nanti kita berusaha baiknya gimana, seperti itu. Nah, itu penting sekali, karena sekali lagi komunikasi adalah understanding atau pemahaman. Kemudian yang nomor 3, belum mampu dalam penggunaan bahasa yang tepat saat menulis penjelasan kegiatan selama di sekolah. Kenapa saya buat seperti ini? Karena begini Ibu-ibu, kita tidak menyalahkan satu dan lainnya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin orang tua tersinggung. Oh, kok bapaknya seperti ini? Oh, ibunya kok seperti ini ya, mengatakan anak saya nggak bisa, anak saya nggak mampu. Nah, ini dikurangi. Untuk guru, mungkin catatan garis besarnya, termasuk saya sendiri, karena saya guru di Pelita Hati, dikurangi untuk menyalahkan, dikurangi untuk memberikan komentar negatif, gitu. Dan untuk orang tua pun, begitu juga. Kalau misalnya gurunya ada tulisan seperti itu,
jangan kemudian ribut di buku penghubung ya. Nah, ini jadinya tidak understanding ini, malah berantem lewat chattingan di buku penghubung ini. Oke, nanti bahasanya tentu saja harus ada bahasa yang aktif, jelas, dan memotivasi. Bagaimana bahasanya? Yuk, next kita lihat Ibu Operator. Next di catatan. Nah, ini adalah catatan dalam buku penghubung. Di sini bukan saya mengajarkan bahasa, tapi lebih baik di dalam buku penghubung ada tulisan-tulisan yang harus dibuat. Seperti ini. Nomor 1 adalah terdapat tanggal, hari, dan tanda tangan, baik dari orang tua dan guru. Kenapa? Hari dan tanggal itu merupakan data untuk perkembangan anak. Kemudian, berisikan kegiatan anak selama di sekolah, seperti contoh yang nomor 3 dan 4. Ada kegiatan anak menggaris titik-titik. Kemudian, berisikan motivasi belajar di rumah. Tentu saja motivasi ini, Ibu, nanti anaknya ditambahkan garis titik-titiknya ya. Nah, itu akan menambah kegiatan belajar anak di rumah. Kemudian, nomor 4, tidak terdapat kata atau kalimat yang bertujuan untuk menyalahkan. Nah, ini sangat tidak boleh ya Bapak Ibu, baik guru dan orang tua. Mungkin kita tidak paham, mungkin kita belum paham bagaimana membuat kata-kata yang istilahnya gimana ya, yang halus gitu kan, yang motivasi. Tapi kita bisa komunikasi ke orang tua. Pak, kalau ada bahasa saya yang salah, Pak, Bu, kalau ada bahasa saya yang salah, saya mohon dicermati secara positif ya, atau bisa komunikasikan ke saya langsung. Nah, itu bisa dilakukan. Jika kita merasa kita mungkin kurang bisa apa ya bahasanya ya, kurang bisa ngayomi atau gimana. Tapi saya tidak menyalahkan ya, maksud saya adalah kita sama-sama belajar. Saya kadang-kadang juga melakukan apa ya, ayo mama pasti melakukan kayak gini kan. Saya sering gitu juga tuh. Contohnya Mama Rio, halo Mama Rio. Nah, itu alhamdulillah karena saya komunikasi dengan Mama Rio, understanding, Mama Rio, Bu Imah aman tuh. Seperti itu, tapi tercatat di buku penghubung tetap berupa motivasi dan pembelajaran yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Untuk materi dan informasi buku penghubung hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak, Ibu bisa memberikan tambahan untuk saya atau pertanyaan untuk saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bu Ima atas pemaparannya. Dan saya sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang sudah diberikan Bu Ima, bahwa mengenai buku penghubung ini mungkin bukan sesuatu yang baru lagi ya Bapak Ibu, tapi buku penghubung ini adalah kalau kita di SLB itu sebenarnya sudah suatu kewajiban, cuma terkadang karena kesibukan kita, karena aktivitas kita yang mungkin padat, bukan hanya kita dari guru, tapi kadang ada dari Bapak Ibu wali murid yang punya kesibukan masing-masing, jadi belum bisa untuk menjalankan buku penghubung ini secara efektif. Dan seperti yang sudah disampaikan Bu Imah tadi, bisa saja di antara kita Bapak Ibu guru wali murid sudah menjalankan buku penghubung mungkin secara bentuk yang non formal tadi, mungkin istilahnya di lembar kerja siswa-siswi yang sudah kita berikan, di situ sudah ada kolom komentar mengenai capaian apa yang sudah dihasilkan oleh peserta didik kita, mungkin di lembar kegiatan anak-anak. Di situ seperti yang punya Bu Imah tadi, ada langsung dikomentari. Mungkin perlu catatan nantinya di setiap lembar kerja yang sudah diberikan, agar meminta feedback dari orang tua. Jadi bisa feedbacknya berupa komentar dan diketahui langsung oleh orang tua dengan membubuhkan tanda tangan. Karena apa, nantinya apa yang sudah kita berikan tentunya akan dipertanggungjawabkan. Selain dipertanggungjawabkan, kita juga bisa menilai
perkembangan dari siswa-siswi peserta didik kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, bila ingin membuat buku penghubung secara normal, secara formal, maaf, mungkin bisa dengan format tanggal pelaksanaannya, tanggal pelaksanaan tugas, tanggal bulan tahun. Nah, nanti di situ ada tanda tangan dari Bapak Ibu guru. Kemudian tadi yang saya tangkap juga nanti di bawahnya berisikan kegiatan anak, apa yang diberikan kepada anak, tugas apa yang diberikan kepada anak. Lalu nanti di bawahnya bisa berisikan motivasi belajar di rumah. Karena apa? Tentunya nanti apa yang sudah didapatkan dari sekolah harus diulang-ulang lagi di rumah. Karena apa? Kita di sekolah anak-anak bersama Bapak Ibu guru hanya beberapa jam. Dan selanjutnya waktu terbanyak anak-anak adalah di rumah. Jadi faktor keberhasilan putra-putri kita sebenarnya ada di tangan orang tuanya. Karena apa? Bapak Ibu guru yang ada di sekolah adalah memberi umpan istilahnya, memberi ilmu. Nanti apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya, maka akan diulang-ulang kembali di rumah, dilanjutkan kembali di rumah, dan itulah yang berupa feedback-nya nanti. Jadi, dan yang terakhir, kita usahakan untuk dalam memberikan kalimat itu dengan kalimat yang baik, tidak menyalahkan, dalam artian yang positif ya. Jadi kita sekalian belajar literasi Bapak Ibu. Karena apa? Literasi ini ternyata dari hasil PISA, ternyata kita menduduki termasuk di peringkat yang ke bawah terkait dengan literasi. Jadi berhubung kita ini membuat buku penghubung, jadi kita bisa belajar berliterasi lagi. Karena apa? Literasi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri mencoba berliterasi, nanti akan kita kembangkan ke anak didik kita. Oke, mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Saya buka dulu untuk orang tua murid. Bagi orang tua murid yang ingin bertanya, silahkan. Oh ya, satu lagi ya. Untuk kehadiran hari ini, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, silahkan diisi dulu ya Bapak Ibu untuk kehadirannya itu dalam format Google Form itu, tolong diisi dulu Bapak Ibu. Selain itu juga nanti materi yang sudah Bu Imah berikan hari ini juga dapat Bapak Ibu unduh di kolom chat, silahkan agar apa yang disampaikan oleh Bu Ima tadi bisa diulang-ulang kembali di rumah. Oke, untuk sesi tanya jawab saya buka 2 pertanyaan. Silakan ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu wali murid. Mungkin saya buka 2 pertanyaan dahulu. Silakan. Silakan tekan tombol raise hand atau bisa mengisi di kolom komentarnya. Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan. Silakan aktifkan tombol raise hand. Aktifkan tombol raise hand atau boleh chat. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya rasa banyak sebenarnya nih. Apa dari pemaparan Bu Imah tadi, mungkin ada unek-unek di hatinya. Ibu, ini gimana? Seharusnya ini gimana? Atau mungkin ada saran, boleh juga. Saya tunggu. Silakan. Mungkin kalau dari Bapak Ibu gurunya belum, Bapak Ibu wali muridnya belum ada, saya persilahkan kepada Bapak Ibu gurunya.
pada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya silahkan. Mungkin Bapak Ibu wali murid masih malu-malu. Silahkan, ada dari Bapak Ibu guru SLB Pelita Hati yang ingin bertanya. Silahkan ditekan raise hand-nya. Oke, dari Bu Ernita nih ada yang ingin ditanyakan. Silakan minta tolong operator diarahkan ke Bu Ernita. Ke Bu Ernita dulu, nanti selanjutnya ke Deska ya. Silakan. Oke, silakan Bu Ita. Kalau ingin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan paparan dari Bu Ima. Manfaat buku penghubung kemudian yang mau saya tanyakan, manfaat buku pembaca orang tua dan guru. Gak jelas mungkin bisa di ini ya Bu Ita ya, bisa diketik di kolom chatnya mungkin nanti saya bacakan. Oh ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk materi buku penghubung silahkan di-download di kolom chatnya, ada ini ya, berupa PowerPoint. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ernita ya, Bu Ima ya, bisa saya bacakan. Jadi Bu Ernita ingin bertanya, jadi manfaat buku penghubung tersendiri bagi orang tua itu apa sebenarnya Bu Ima? Mungkin itu pertanyaan dari Bu Ernita, silahkan dijawab Bu Ima. Saya jawab langsung Bu Ana. Boleh Bu Ima, dijawab aja dulu satu Bu Ima, nanti kita akan langsung ke orang tua dari Deska ya Bu Ima. Kita jawab dulu pertanyaan dari Bu Ernita. Oh ya, baik Bu. Baik Bu. Manfaat yang bisa didapatkan untuk orang tua adalah dengan mendata atau melihat perkembangan dari anaknya selama belajar di sekolah. Nah, tidak hanya untuk menjalin komunikasi dengan guru, tapi tentu saja orang tua bisa melihat dari hari ke hari anak selama di sekolah mengalami perkembangan apa atau mengalami perilaku yang seperti apa. Dari demikian, orang tua juga dapat membantu guru untuk mengoptimalkan dan meminimalisir gangguan atau hambatan belajar pada anak. Selain itu mungkin bisa jadi salah satunya bisa jadi curhatan orang tua juga ya. Curhatan mungkin, Bu, anaknya nih nggak mau nih, susah banget di rumah, digangguin kakaknya. Nah, itu bisa. Jadi nanti orang guru pun bisa memberikan bantuan konseling atau memberikan bantuan apa ya, istilahnya teman curhat orang tua, agar orang tua bisa memberikan pemahaman ke kakaknya untuk tidak mengganggu adiknya yang sedang belajar, seperti itu. Itu bisa saja. Nah, banyak sekali manfaatnya selain understanding komunikasi, mendata kembali atau melihat perkembangan anak selama di sekolah, dan kemudian bisa melihat curhat sebagai ajang curhat mungkin di dalam buku penghubung. Itu bisa juga, tapi curhatnya tidak lebih dari tentang anaknya yang mengalami belajar ya Ibu-ibu, Bapak-bapak.
Curhatnya adalah bagaimana kondisi anak atau hambatan anak selama di rumah. Itu bisa dicurhatkan. Nanti mungkin saja orang tua yang kita tahu, kita sama-sama paham bahwa orang tua kan banyak kegiatannya di rumah. Jadi dengan berbicara dengan guru, bisa saja dia menjadi lebih open minded atau lebih merasa legowo, lebih merasa senang gitu. Oh iya ya Bu, oh iya gini. Nah, jadi merasa termotivasi sendiri. Seperti itu salah satu manfaat untuk orang tua. Oke, ada yang lain untuk ibu-ibu? Oke, berarti istilahnya itulah. Jadi sebenarnya buku penghubung ini sebenarnya sebagai ajang curhat kita ya, Bu Ima, antara guru dan orang tua. Karena kalau istilahnya kalau curhat bisa tatap muka langsung, tapi kalau buku ini mungkin kadang ada orang tua yang pada saat hari itu tidak bisa menjemput anaknya. Jadi atau misalnya tidak orang tua jemput atau keluarganya jemput, akhirnya apa yang terjadi di sekolah saat itu tidak bisa tersampaikan langsung. Akhirnya untuk kejadian yang terjadi pada hari itu, Bapak Ibu gurunya sudah menulisnya di buku penghubungnya. Jadi harapannya juga nanti orang tua juga aktif dalam melihat apa isi buku penghubung. Jadi anak-anak tidak sekedar diantarkan ke sekolah, jadi tidak hanya sekedar kesannya hanya menjadi tanggung jawab guru, tidak. Tapi dari buku penghubung itu nantinya ada feedback, ada tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi dari apa yang terjadi di sekolah, orang tua bisa harapannya ada feedback-nya lagi, saya ulang, ada feedback terhadap pembelajaran anak selanjutnya di rumah. Baik, Bu Ima, mungkin itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari wali murid ya Bu Ima. Boleh saya bacakan Bu Ima? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari orang tua Deska. Bu, bagaimana supaya ada keseimbangan antara orang tua dan anak? Apalagi di rumah anak lebih cenderung tidak fokus jika orang tuanya yang mengajar. Nah, ini mungkin masalah umum ini Bu Ima, apalagi selama kita PJJ. Jadi selama kita PJJ, guru bisa memberikan instruksi anak-anak belajar di rumah, sedangkan anak-anak kalau diajarkan oleh orang tuanya mungkin tidak sepatuh oleh apa yang diajarkan oleh gurunya. Mungkin ini yang agak saya tangkap sedikit Ibu Ima. Minta tolong trik-triknya seperti apa ini Bu Ima. Silakan Bu Ima. Oke, terima kasih. Ini ya seperti yang Bu Ana bilang, sudah banyak ya yang seperti ini dan mungkin rata-rata seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, buku penghubung menjadi ajang curhat. Bisa saja di rumah dituliskan, Bu, ini siapa tadi, Deska ya? Di rumah digangguin kakaknya terus, atau nggak mau belajar karena mau makan terus. Itu seperti itu. Nah, nanti dari situ, dari Ibu tuliskan di buku penghubung, kita kan mendata tuh dan melihat bagaimana perkembangan anak di rumah. Bagi saya, guru misalnya ya. Ibu nanti akan dikomunikasikan secara langsung, baik via telepon, karena kita lagi pandemi, tentu saja via telepon. Atau kalau memang, ya dicatatkan langsung di buku penghubungnya. Di buku penghubung, Bu, nanti caranya, triknya adalah pertama, mungkin kalau diganggu kakaknya disuruh menjauh dulu selama si adik belajar. Atau mau makan terus Bu, makanan itu menjadi reward atau menjadi hadiah untuk anak yang sudah mengerjakan tugas. Misalnya anak senang makan buah pepaya, oke, suka makan buah pepaya. Kamu dapat pepaya kalau kamu bisa mengerjakan ini. Terus anaknya ngamuk, nggak mau. Itu tetap harus konsisten. Salah satunya adalah konsisten memberikan reward dan pengerjaan tugas. Nah itu kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kitanya tidak konsisten memberikan pembelajaran dan pendidikan pada anak yang taunya hanya bermain, dia juga akan menganggap kita bermain-main. Jadi misalnya makanan, buah pepaya itu, ini hadiahmu.
kerjakan 10 tugas. Nah, kamu dapat hadiah pepaya. Ini akan terus-terus terjadi sehingga anak merasa bahwa, oh, saya melakukan hal yang baik, berarti saya mendapatkan hadiah. Itu juga dituliskan di buku penghubung, ya, mama-mama, papa-papa, itu dituliskan di buku penghubung. Nanti setelah diberikan hadiah tersebut, mama papa catat lagi, Bu, iya Bu, ternyata anaknya mau setelah diberikan iming-iming hadiah pepaya atau hadiah apa. Tapi jangan yang gede-gede ya, mama-mama, papa-papa mau dihadiahin mobil buat belajar 10 tugas, waduh bahaya ini nanti kan. Yang kecil-kecil aja, yang sekiranya saat itu bisa dimanfaatkan, tapi tidak yang dalam jumlah besar. Nanti mama-papanya bingung nyari duitnya kemana. Seperti itu ya, nanti dituliskan di buku penghubung, sehingga guru juga memahami bahwasanya oke, sudah satu suara dengan orang tua. Selanjutnya nanti guru juga akan melanjutkan next step alias langkah atau level selanjutnya untuk memberikan perilaku yang baik pada anak. Seperti itu, Mama. Mungkin ada yang kurang, Mama? Bagaimana Bunda Deska? Mungkin bisa diaktifkan ininya, Bunda Deska, tombol audionya kalau ada yang belum jelas, Mama Deska. Oke, kalau dari, nanti silakan nanti ya Mama Deska. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan di ini lagi, diklik lagi di chatnya. Ini dari raise hand-nya, ini saya lihat ada dari mamanya Rio Muhammad Ilham. Apa betul, Bu? Mamanya Rio? Ini tadi mamanya Rio ngeklik tombol raise hand. Mungkin itu Bapak Ibu operator bisa mengarahkan ke orang tua dari Rio Muhammad Ilham. Iya. Ini Mama Rio ininya nggak aktif ya? Nggak diaktifkan ya suara sama videonya ya? Punya aku tadi mati, Bu. Ya. Bu. Punya aku tadi mati habis Bante. Oh gitu, iya. Silakan. Ini mumpung ada mamanya Khair ini. Ada yang ingin ditanyakan Mama Khair? Iya, mumpung aktif ini. Ayo Mama Khair. Si Khair nggak ada pertanyaannya, Bu. Udah bingung. Dari Ibu sendiri gimana? Mamanya yang nanya. Apakah? Ya Bu Ima. Kalau ya silakan Mama Khair. Aku cuma mau tanya Bu, bagaimana caranya memotivasi supaya si Khair ini mau sekolah itu ya Bu? Supaya dia mau belajar. Itu aku pusing kali Bu. Gak ada minatnya sama sekali. Udah kami buat gimana cara pun gak bisa. Oke. Oh jadi ini terkait memotivasi belajar ya Bu ya. Jadi iya, Bu. Oke, jadi kebetulan ini kita sedang pembahasan kita adalah mengenai buku penghubung. Memang nanti di buku penghubung ini ada mengenai berisikan motivasi belajar yang dari orang tua. Mungkin contoh-contoh bentuk motivasi belajar lah ya Mama Khair yang bisa diberikan oleh guru, mungkin salah satunya seperti apa yang bisa diisikan oleh guru seperti apa. Mungkin itu Ima, mungkin ada saran Bu Ima bagaimana untuk pengisian motivasi belajar di buku penghubung bila ada masalah yang seperti itu bagaimana? Kalau dari buku penghubungnya, kita memanfaatkan coba buku penghubungnya ya Mama Khair ya. Jadi seperti ini, anggap saja buku penghubung itu adalah diarinya Khair. Jadi Mama Khair bisa sedikit memanipulasi bahwa kata-kata Khair bahwasanya
Mama harus nganterin buku ini ke Pak Rinto, mintanya Khoir yang nyampaikan. Nah, itu bisa, Mama. Mungkin saja bisa, karena setiap anak kan memiliki kondisinya masing-masing. Tapi kita mengupayakan ke yang lain ya. Salah satunya, Ibu harus nganterin buku nih ke Pak Rinto, diarinya Khoir. Soalnya kalau nggak dianterin, nanti Pak Rinto nggak inget lagi sama Khoir. Bisa seperti itu. Tapi saya rasa Pak Rinto nggak mungkin lupa ingatan ya, Pak Rinto ya. Nah, bisa jadi salah satunya begitu. Atau kan itu bisa diskalakan ya, Mama ya. Misalnya pertemuan dengan Khoir di hari Jumat, misalnya. Lengkap. Jadi anak-anak itu memang mungkin lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Jadi saya aja yang guru, tapi karena di rumah saya sebagai orang tua, anak saya tidak mendengarkan saya, tapi lebih mendengarkan ustadz-ustazahnya di sekolah. Jadi sama kejadiannya. Jadi dimanapun lahiriahnya sepertinya anak-anak seperti itu akan lebih titik tertingginya tetap gurunya. Jadi mungkin dengan buku penghubung ini nanti kita bisa bantu ngomong ke anak-anak. Nah, di buku penghubung ini mama atau bunda atau ibu akan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan di rumah ya. Kalau mau bapak atau ibu gurunya di sekolah seperti istilahnya memotivasi, mau sayang ya tolong dikerjakan apa yang diperintahkan oleh bapak atau ibunya di sekolah ya, mungkin seperti itulah ya. Jadinya salah satu tambahan manfaat buku penghubung ini untuk kita, jadi bisa memancing motivasi anak untuk belajar di rumah. Mungkin itu yang dari Mama Khoir. Ini ada tambahan pertanyaan, Bu Ima. Boleh saya bacakan, Bu Ima? Boleh, Bu Ana. Oke, ini dari Ibu Devni ya, Bu Ima. Ibu, apakah buku penghubung ini memiliki format tersendiri untuk bakunya? Jadi dalam penulisannya, apakah ada format-format yang baku, atau bisa berbeda-beda tergantung kondisi setiap anak? Bagaimana, saya serahkan kepada Bu Ima, gimana Bu Ima? Ya, baik. Untuk operator, minta tolong untuk dibuka contoh dari PPT tadi. Format baku yang paling penting yang berada di buku penghubung adalah tanggal. Itu pasti. Oke, tanggal ya, Bu Ima. Iya, contoh nomor 1, Ibu operator. Oke, baik. Nah, di situ ada hari dan tanggal. Kenapa? Supaya kita dapat melihat perkembangan dari hari ke hari anak. Kemudian, pastinya juga ada kegiatan. Kegiatan, misalnya kayak yang di contoh nomor 1 ada materi 1, atau kalau di tempat kita, di sekolah kita adalah pembelajaran pertama, pembelajaran kedua. Nah, seperti itu kita buat. Kita tuliskan, misalnya belajar matematika, membahas bangun ruang, bangun datar. Itu adalah materinya. Kemudian ada respon. Nah, respon siswa itu bisa kita tuliskan, respon siswa. Respon siswa seperti apa? Pada saat belajar bangun ruang, anak nangis-nangis selama 30 menit. Ada ya yang kejadian begitu ya, mama-mama ya. Terutama di kelas saya itu pasti udah pada hafal ya. Nah, tapi nggak masalah. Nah, setelah respon seperti itu, kemudian kita sampaikan ke orang tua, oh ternyata kendala di sekolah, kenapa anak tidak mendapatkan informasi tentang bangun ruang, pada saat itu anak sedang mengalami tantrum. Nah, materi 1, materi 2, respon anak sudah. Kemudian laporan dari guru, ada laporan tambahan apa? Laporan tambahan misalnya, Mama,
hari Selasa kita masuknya jam ke-9 ya. Jam 9 karena ada acara sekian. Itu bisa jadi tambahan, laporan tambahan. Atau laporannya adalah saat anak tantrum, saya sebagai guru memberikan anak untuk lari-lari dulu supaya menghabiskan energinya. Atau membiarkan anak sendiri terlebih dulu supaya tantrumnya habis dulu, kemudian baru diberikan informasi atau pembelajaran. Lalu ada paraf dari guru, ternyata hari itu sudah melaksanakan materi. Kemudian ada kolom selanjutnya yaitu wali. Wali ini ngapain gitu kan? Wali ini adalah feedback dari orang tua. Misalnya hari yang tadi tantrum ya, terus orang tua mengatakan, oh iya mama, kemarin ternyata anak saya makan coklat tanpa sepengetahuan saya, misalnya seperti itu. Karena kan anak kita pintar, anak jauh lebih pintar untuk makan yang mereka nggak boleh ya. Nah itu tuliskan saja. Oh ternyata jadi guru paham bahwasanya anak habis makan coklat. Kalau anak udah makan coklat, biasanya anak autis akan tantrum lebih kenceng. Misalnya contohnya kayak gerakan tangan atau melompat-lompat. Nah, seperti itu. Jadi, karena kita sudah tahu, guru sudah tahu kenapa, nanti diminimalisir lagi, kita kondisikan lagi, anak mendapat pemahaman pembelajaran lebih baik lagi. Dan jangan lupa paraf dari wali murid, bahwasanya buku tersebut telah dibaca. Itu adalah bentuk formal, yaitu di contoh nomor 1. Tapi kalau misalnya kita nggak punya buku tersebut, ini ada dijual. Atau kita mau buat sendiri dari sekolah, mungkin bisa mengadakan suatu saat nanti. Kalau misalnya itu buku belum ada, kita bisa menggunakan di contoh nomor 2, yaitu buku biasa, buku tulis biasa. Nah, dari situ kita bisa tuliskan sama seperti pada contoh nomor 1. Ada materinya, ada respon siswa, ada laporan guru, ada paraf, ada tanggal. Jangan lupa ada hari dan tanggal. Seperti itu mungkin format yang bakunya. Oke, dari yang lain, Mama mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih jawabannya Bu Ima. Jadi istilahnya ini kita jadi ke kreativitas guru kelas masing-masing boleh. Jadi istilahnya Bapak Ibu ingin memakai yang format baku atau yang format tidak baku. Jadi istilahnya bisa juga istilahnya di sini karena yang bisa kalau yang kita lihat catatan seperti ini berarti ini bisa istilah tuh dalam masa PJJ tapi kayak punya si Ernest saat pelaporan tiap minggu datang, jadi ada buku penghubungnya di situ ya Bu Ima ya. Berarti kalau seperti Ernest ya. Iya betul. Iya betul. Jadi terkait pelaksanaan buku penghubung Bu Ima, jadi ada yang bertanya nih di kolom chat dengan saya. Kapan jangka waktu buku penghubung ini diberikan? Apakah setiap hari di saat mengajar? Atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau bagaimana baiknya Bu Ima kira-kira? Buku penghubung sangat baik digunakan setiap kali pertemuan dengan guru. Misalnya kayak di PJJ ini ya, kan kita melakukan pembelajaran baik secara langsung seperti seminggu sekali ke sekolah atau guru yang ke rumah. Nah, itu dilakukan penulisan di buku penghubung. Itu karena namanya buku penghubung yaitu hubungan antara guru dan orang tua. Jadi di situ pelaporannya. Misalnya kalau memang 1 minggu sekali bertemu ya 1 minggu sekali diisi. Tapi kalau misalnya tiap hari bertemu ya tiap hari diisi. Nah nanti untuk orang tua wali itu pelaporan dari guru ya seminggu sekali. Orang tua itu kan 1 minggu di rumah. Misalnya dari 7 hari 1 hari ketemu di guru. Sisanya 6 hari kan nggak ketemu di guru nih. Itu bisa dirapel atau bisa diberikan singkatan kegiatan siswa selama di rumah. Itu boleh. Nanti minggu selanjutnya alias pertemuan selanjutnya diberikan dan dibaca oleh gurunya. Begitu. Oke, baik. Berarti kita untuk saat ini berarti tergantung kondisi masing-masing ya Bu Ima ya.
Karena selama PJJ kan, iya betul. Iya, karena selama PJJ ini juga anak-anak tidak bisa tiap hari bertemu kita, tidak bisa tatap muka. Jadi bisa pada saat kegiatan luringnya atau pada saat anak menyetor tugas-tugasnya ya Bu Imah ya. Iya betul. Oke. Jadi inilah jadi selama PJJ pun buku penghubungnya tetap jalan, aktivitas belajar anak-anak tetap berjalan. Jadi istilahnya dengan buku penghubung ini kita coba meminimalisir masalah-masalah yang saya tahu tentunya juga akan banyak masalah, tapi coba kita kurangkan. Jadi itu mengenai pertanyaan terakhir tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya kasih 1 kali kesempatan lagi yang ingin bertanya. Silahkan. Mana tahu ada yang ingin bertanya lagi. Bisa menekan tombol raise hand. Atau bisa klik di kolom komentar. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas ya Bu Ima. Pemaparan dari Bu Ima tadi mengenai buku penghubung. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu pemateri kita hari ini akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga nantinya dapat kita lebih aplikasikan lagi di pembelajaran, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga nantinya akan tercipta belajar mengajar yang lebih komunikatif. Karena apa tujuan dari buku penghubung adalah mengkomunikasikan antara orang tua dan guru. Jadi komunikatif berarti seperti tadi ada komunikasi dua pihak. Jadi tidak hanya dari guru saja atau dari orang tua murid saja, tetapi dari kedua belah pihak. Dan tentunya ujung-ujungnya ini adalah untuk anak-anak didik kita, anak-anak kita yang belajar di sekolah luar biasa Pelita Hati. Oke Bu Ima, terima kasih banyak Bu Ima atas waktu, atas ilmunya. Saya ucapkan terima kasih Bu Ima. Untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk kegiatan workshop kita sudah di penghujung waktu. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link absen yang sudah tersedia di line chatnya, silahkan diisi kembali ya Bapak Ibu, itu melalui format Google Form, bisa diklik aja langsung di situ, nanti ada pemilihan tanggalnya, hari ini tanggal 9 bulan November tahun 2020, tinggal mengklik juga nama peserta, nama Bapak Ibu. Lalu ada di situ kepesertaan, karena di sini ada 2, kita dari guru dan orang tua murid. Jadi silahkan diklik aja salah satu, tidak perlu 2. Jadi kalau sebagai guru, klik sebagai guru. Kalau sebagai orang tua murid, klik sebagai orang tua murid. Silahkan diklik itu, sudah dilampirkan di line chat-nya untuk daftar hadirnya, silahkan diisi dahulu. Kemudian untuk materi workshop hari ini juga tadinya sudah di-share ya Bapak Ibu di line chat-nya, berjudul buku penghubung dalam format PowerPoint. Mungkin bisa juga diunduh untuk mendapatkan materi belajarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kata saya dalam memandu acara ini. Baiklah, saya tutup.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Ibu Novayani untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Nova. Oke, terima kasih Bu Nata. Acara saya ambil kembali ya. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman juara lomba pembuatan poster pandemi COVID-19 dan juga pengumuman peserta didik terrajin selama pembelajaran jarak jauh. Baiklah, lomba yang pertama yaitu lomba pembuatan poster pandemi COVID-19 tingkat SMA LB Tunarungu dan juga SMA LB Tunagrahita diraih oleh ananda kita yang bernama, siapa ya kira-kira? M. Yuda Pratama dan Mario Juni Putra. Selamat kepada anak-anak kita yang sudah memenangkan dan mengirimkan hasil karyanya berupa poster. Nanti. Selanjutnya, lomba pembuatan poster pandemi COVID-19 tingkat SMP LB Tunarungu dan SMP LB Tunagrahita diraih oleh ananda kita yang bernama Lisa Anggraini dan juga Indra Alfiansyah. Selamat kepada Lisa dan juga Indra. Yeay. Tangannya. Dan untuk tingkat SDLB Tunarungu, SDLB Tunagrahita dan juga kelas autis, lomba pembuatan poster pandemi COVID-19 diraih oleh Albiu dari kelas Tunarungu, Rio Muhammad Ilham dari kelas Tunagrahita dan juga Kevin Simbolon dari kelas autis. Selamat untuk anak-anak Ibu. Tepuk tangannya. Nah, untuk lomba peserta didik terrajin yang mengerjakan latihan tugas sekolah dan mengikuti pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19. Nanti akan Ibu bacakan karena ada teman kita yang membaca Al-Quran nih. Ada teman kita yang membaca Al-Quran dari Habil. Habil udah siap baca Al-Qurannya Habil? Nah, sebelum Ibu membacakan lomba kategori peserta didik terrajin, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari anak kita yang bernama Habil. Marilah kita dengarkan dengan hikmat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumil azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatu laqala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjumun. Summa innahum lasalul jahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Habil. Selanjutnya pengumuman lomba kategori peserta didik terajin tadi ya. Untuk kategori peserta didik terajin mengerjakan latihan tugas sekolah dan mengikuti pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19 terhitung dari bulan Maret hingga November 2020. Diraih oleh Ananda kita. Siapa ya kira-kira? Mulai dari kelas Pak Kris kita dulu ya. Rafa. Rafa. Selamat Rafa dari kelas Pak Kris. Peserta didik yang terajin. Selanjutnya dari kelas Pak Teguh. Ananda terajin kita jatuh kepada Yoga Saputra. Dan untuk di kelas Bunata, peserta Ananda kita yang rajin mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran selama di rumah diraih oleh Zahra Andini. Kelas Pak Aris diraih oleh Laili Alfirta. Untuk kelas Yul, Ananda kita diraih oleh Bintang. Selamat kepada Bintang. Untuk kelas Bu Riri, anak kita yang rajin dan mengikuti pembelajaran selama di rumah diraih oleh Azmi. Selamat Azmi. Maaf, ada kesalahan. Untuk kelas Bu Riri, maaf ada kesalahan. Untuk kelas Bu Riri, Ananda kita yang rajin mengirimkan tugas dan sering mengikuti pembelajaran dari rumah diraih oleh Deska. Selamat Deska. Untuk kelas Bu Nova diraih oleh Cindy. Selamat Cindy. Sementara David dari kelas Bu Pepi. David. Ya, selamat David dari kelas Bu Pepi. Untuk kelas Bu Ita, Ananda kita yang rajin yaitu diraih oleh Afika. Selamat Afika, ada anaknya. Untuk kelas Pak Rinto, Ananda kita yang rajin mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas-tugasnya selama pembelajaran di rumah diraih oleh Aldi Renhat. Selamat Aldi. Dan yang terakhir untuk kelas Bu Tata dan kelas Bu Devni, Ananda kita yang terajin mengerjakan latihan tugas sekolah dan mengikuti pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19 diraih oleh Dedi Fortuna dan juga Fandi. Selamat Dedi. Selamat kepada anak-anak ibu yang sudah meraih darahnya. Untuk pengumumannya atau ingin melihat nama-nama siapa yang menang bisa dilihat pada gambar yang sudah ditayangkan ya. Ini Ibu tayangkan nama-nama yang sudah mendapatkan penghargaannya. Anak-anak yang lain lebih ditingkatkan lagi semangat untuk belajarnya ya. Sementara untuk info pengambilan hadiah,
bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Untuk wali kelas dimohon membantu mengarahkannya. Udah, tak? Udah. Itu yang menang ya. Selamat kepada anak-anak ibu. Selamat kepada semua pemenang. Kali lagi ibu ucapkan selamat ya. Semoga lebih ditingkatkan lagi prestasinya dan rajin belajarnya ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ini tibalah di penghujung acara, yaitu sesi dokumentasi. Apa ya sesi dokumentasi? Sesi foto-foto. Dimohon kepada Bapak Ibu bersiap-siap untuk berfoto bersama dan membantu mengarahkan anak-anaknya untuk berpose di depan kamera ya. Karena kita akan mengambil foto sebagai dokumentasi. Ya Bapak Ibu, dimohon untuk mengarahkan anak-anaknya. Ya, Bu. Aldinya Bu, berfoto, Aldinya suruh berfoto ikut Bu. Ya. Anak-anak ibu atau mama papanya bantu untuk berdampingan sama Ananda kita supaya kita bisa berfoto bersama. Ya, Bu. Sudah siap? Kita cek dulu ya. Bu. Ya, Bu. Jangan lupa pasang pose yang termanisnya. Jangan lupa senyumnya ya. Ya, Bu. Iya Bu. Sudah siap? Bisa ditutup, Nova. Tunggu ya. Ibu ambil 3 kali foto ya. Biar pas nanti dokumentasi kita biar pas nanti. Udah siap? Ya, Bu. Papa Ipit mana? Ayo bawa Ipitnya untuk berfoto. Ipit. Papa Ipit. Pak Rinto. Oke, siap-siap. Ibu hitung ya. Pasang senyuman termanis. 1, 2. Mana senyumnya? 3. Ambil posisi foto. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mana senyuman termanisnya? Ya, segera aktifkan videonya biar kita bisa lihat wajah-wajahnya. Pak Aris, senyumnya Pak Aris. Senyumnya. Ih, manis senyum anak kita Rio. 1. Pak Aris, tolong senyumnya, senyum. 2. 3. Senyum. Iya, smile. Sip. Good. Dengar suara saya di sana? Hai Mama Fandi. Hai Mama Fandi. Iya, Bu. Iya. Mana Mama Fandinya? Hai Mama Fandi. Saya mau tanya nih apa pesan dan kesannya dari Mama Fandi terhadap pembelajaran terhadap workshop kita hari ini, apa sih ya? Pesan dan kesannya? Bisa. Untuk masukan juga. Apa masukannya, Bu? Iya. Biar ada ininya. Biar komunikasi orang tua dengan guru biar tambah lancar. Kadang kan komunikasi kita kurang lancar juga kalau cuma melalui WA.
Jadi kan lebih rinci kalau pakai buku dia. Jika ya. Udah sering aja Bu workshopnya karena lagi di rumah. Oh ya, coba kita tanya satu lagi ya ke Mama siapa nih ya? Oh ya, alumni kita nih. Alumni kita Mama Andi nih. Hai Mama Andi nih, hai Ibu. Mama Andi nih. Halo. Ada? Kita tanya ke Mama. Mama siapa ya? Kita tanya ke wali murid Bu Riri ya. Siapa ya? Deska. Nggak ada ya? Kok nggak ada sih? Pada nggak ada. Gimana caranya nih? Mama ini deh. Mama Rosita Devnita. David. Mama David. Iya. Mama David. Iya. Ya. Dengar suara saya, Bu? Dengar. Iya. Saya mau nanya nih, gimana ya pendapat Ibu tentang pembelajaran kita pada hari ini, tentang workshop kita pada hari ini? Ada sarannya atau ada masukannya gitu? Oh, masukannya lebih berlanjut lagi karena COVID ini kan masih aktif kan. Jadi saya pun bersyukur karena ada ini. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa juga kan mengapakan si David ini mukanya susah. Dari itu aja Bu. Takutnya anak-anak pada lupa wajah-wajah gurunya ya Bu. Tadi dia bilang, oh dia ini siapa Bunda, ini siapa? Iya. Ino. Sekalian kita mengingatkan sekilas siapa ibu gurunya, nama-namanya, dan juga wajah-wajahnya. Alhamdulillah karena adanya workshop ini kita menjalin silaturahmi ya Bu antara guru dan orang tua. Halo Pak Kris. Halo. Iya. Hai Pak Krisnya. Hai Pak Kris. Iya. Ada Abel. Ini bertiga. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kris, sehat? Sehat Pak. Gimana pembelajaran Pak Kris selama pandemi kita hari ini? Apakah ada keluhan atau gimana? Atau apakah seperti saya nih, saya udah frustasi gitu gimana cara ngajarnya gitu. Pengennya mau sekolah aja, udah rindu sama sekolah, udah rindu sama teman-teman, udah rindu sama anak, apa ya, unek-unek Pak Kris gitu. Dan juga testimoni Pak Kris tentang workshop kita pada hari ini. Silakan Pak Kris. Ya, yang pertama untuk workshop pada hari ini sudah cukup bagus ya. Ini adalah kali yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kalau bisa nanti setiap bulan itu diadakan workshop virtual seperti ini. Karena kenapa? Selain untuk mengakrabkan suasana antara guru dengan wali murid, juga bisa dengan anak di masa pandemi ini. Yang kedua, tadi pertama ya, yang pertama mengakrabkan intinya, kemudian harapkan juga untuk bersabar. Kalau memang kondisi keadaan dan situasi anaknya tidak mengizinkan, ya apa boleh buat. Itu semua adalah tergantung kepada orang tua masing-masing. Bila mengizinkan, silahkan diantar.
Tapi kalau memang mempunyai risiko tinggi terhadap kesehatan, tentu semuanya harus diutamakan untuk kesehatan anak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Nova. Sigi Pak Kri. Oh, sudah. Terima kasih untuk pesannya Pak Kri. Terima kasih untuk sarannya. Mungkin Ibu Tessa mau menyampaikan sedikit pesan atau sarannya. Kita ringkas karena bentar lagi kita akan mendengarkan suara azan. Mungkin ini yang terakhir dari Bu Tessa. Bu Tessa. Maaf Bu Nova, sinyalnya putus-putus di sini Bu Nova. Oh iya. Ya Bu Tessa, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya Bu. Bisa ditekan aja. Putus-putus ya Bu. Iya, putus-putus, nggak bagus. Ya kita lanjut ya. Sekali lagi untuk pengambilan sertifikat sebelum mendapatkan sertifikat dimohon untuk mengisi daftar absensinya melalui link yang sudah di-share di kolom chat ya. Dan untuk hadiahnya harap dihubungi wali kelas masing-masing dan untuk wali kelasnya dimohon untuk membantu mengarahkannya. Terima kasih. Demikianlah acara workshop spesial Hari Guru kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ambil pembelajaran baiknya, buang yang buruknya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Enaknya makan pucuk katu dicampur keladi. Semoga saja di lain waktu kita bisa virtual lagi.